Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab kitab sholat jamaah dan sholat Jum'ah. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan membahas kitab sholat jamaah dan sholat Jum'ah. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43 yang tadi sempat saya bacakan di Muqaddimah, dan dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 102, apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu memimpin sholat bagi mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri bersama-sama kamu. Quran surat An-Nisa ayat 102. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat jamaah itu melebihi keutamaan sholat sendirian dengan 27 derajat. 6 ahli hadis meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang terberat bagi orang-orang munafik ialah sholat isya dan sholat fajar. Padahal apabila mengerti akan keutamaan kedua sholat tersebut, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Mau aku rasanya menyuruh orang umat untuk sholat, lalu aku menyuruh orang yang menjadi imam bersama-sama sholat dengan orang banyak. Kemudian aku pergi bersama-sama dengan beberapa orang yang membawa beberapa ikat kayu bakar untuk mendatangi mereka yang tidak mau turut sholat untuk membakar rumah-rumah mereka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap ada 3 orang yang tidak mau azan dan tidak mau mengadakan sholat jamaah, tentulah ketiganya dikuasai oleh setan. Hai orang-orang yang beriman, dalam Quran surat Al-Jum'ah ya, hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan pada hari Jum'ah, maka segeralah ingat kepada Allah, mendatangi untuk mengerjakan sholat Jum'ah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu baik bagimu kalau kamu mengetahui. Quran surat Al-Jum'ah ayat 9. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mau aku rasanya memerintahkan orang menjadi imam bersama-sama dengan orang banyak, kemudian membakar rumah-rumah mereka yang tidak mendatangi sholat Jum'ah. Tentang azan dan iqamah. Bila waktu sholat fardu telah tiba, hendaklah orang yang terbaik suaranya di antara kamu menyerukan azan dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Di dalam azan waktu sholat subuh hendaklah sesudah menyerukan hayya 'alal falah mengucapkan as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dan apabila hari hujan atau malam sangat dingin, sebagai ganti dari ucapan hayya 'alas shalah hendaklah diucapkan shallu fi rihalikum atau shallu fi buyutikum. Kemudian orang yang mendengar azan hendaklah membaca sebagaimana yang dibacakan oleh muazin. Seperti misalkan muazin Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian orang yang mendengar hendaklah mengikuti Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti itu. Kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah hendaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Misalnya muadzin pada saat azan sampai pada bacaan hayya 'alas shalah, kemudian yang mendengarkan membaca la haula wala quwata illa billah, seperti itu. Dan sesudah azan selesai, masing-masing dari muazin dan pendengar hendaklah bersolawat kepada Nabi SAW seraya doanya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Dan hendaklah berdoa di antara azan dan qamat itu dengan doa-doa yang dipandang perlu. Jadi salah satu waktu doa mustajab itu adalah waktu di antara azan dan qamat. Kemudian apabila sholat hendak dimulai, maka muazin supaya menyerukan Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, atau disebut qomat. Bila mana kamu sendirian, hendaklah kamu azan dan qomat dengan lirih, tidak nyaring. Dan nyaringkanlah suaramu dengan seruan azan dan qomat itu jika kamu sedang menggembala kambing atau di luar perkampungan. Jadi apabila sendirian, azan dan iqomatnya itu dengan lirih. Apabila di luar ruangan atau di luar perkampungan atau sedang menggembala kambing, itu suaranya dikeraskan. Kemudian apabila kamu menjamak dua sholat berjamaah, maka hendaklah azan salah seorang dari kamu satu kali, kemudian qomatnya dua kali. Demikian juga halnya kamu kerjakan dalam sholat qadha. Kemudian sholat jamaah, berusahalah kamu mengerjakan sholat fardu dengan berjamaah di masjid, di musola atau lainnya. Dan jangan tergesa-gesa mendatangi sholat jamaah hingga selesai keperluanmu. Dan apabila sholat telah diqomatkan, maka pergilah mendatanginya dengan tenang. Dan hendaklah salah seorang dari kamu menjadi imam. Dan boleh jika kamu mengangkat imam seorang buta atau hamba sahaya. Makmum yang hanya seorang saja supaya berdiri di sebelah kanan imam. Sedang apabila dua orang atau lebih, supaya di belakang imam. Dan hendaklah kamu meluruskan barisanmu serta merapatkan diri. Imam supaya menganjurkan kepada para makmum untuk meluruskan barisan dan merapatkannya. Dan penuhilah shaf yang pertama lebih dahulu. Jadi shaf pertama harus penuh dulu. Kemudian shaf berikutnya, dan isilah shaf yang terluang.
Shaf untuk wanita letaknya di belakang shaf untuk kaum pria. Jadi di belakang. Kalau shaf wanita itu di belakang, tidak di sebelah kiri atau di sebelah kanan shaf pria, tapi shaf wanita itu di belakang. Kemudian apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah kamu, dan janganlah bertakbir hingga imam selesai dari takbirnya. Begitu juga dalam segala pekerjaan, sholat, dan jangan sekali-kali mendahului imam. Dan imam jangan panjang-panjang bacaannya, ya. Hendaklah kamu memperhatikan dengan tenang bacaannya. Maka janganlah kamu membaca sesuatu selain surat Al-Fatihah. Ya, jadi sebagai makmum itu kita hanya membaca surat Al-Fatihah, tidak surat-surat pendek. Kemudian apabila imam telah membaca waladdallin, maka bacalah amin dengan nyaring. Dan hendaklah imam mengeraskan bacaan takbir intiqal, berpindah dari rukun ke rukun lain, misalkan Allahu Akbar, seperti itu, agar orang yang sholat di belakangnya dapat mendengar. Dan apabila dipandang perlu, orang lain dapat menjadi mubaligh, penyambung takbir imam, agar sampai kepada semua makmum. Misalkan seperti di Masjidil Haram itu ada mubalighnya, sang imam misalkan Allahu Akbar, kemudian mubaligh yang ditugaskan menyerukan juga Allahu Akbar, gitu ya. Apabila kamu mendatangi sholat jamaah dan mendapati imam sudah mulai melakukan sholat, maka bertakbirlah kamu, lalu kerjakanlah sebagaimana yang dikerjakan imam. Jadi misalkan imam sedang rokaat, sedang rukuk misalkan, berarti kita langsung rukuk. Sedang sujud berarti kita langsung sujud. Dan janganlah kamu hitung rokaatnya kecuali jika kamu sempat melakukan rukuk bersama-sama. Jadi apabila si imam masih rukuk, berarti kita hitung itu satu rakaat. Tapi apabila imam sudah i'tidal atau sudah sujud, berarti itu tidak dibolehkan dihitung satu rakaat. Kemudian sempurnakanlah sholatmu sesudah imam selesai bersalam. Jadi ketika misalkan sholat Isya itu imam sudah 3 rakaat, sudah 3 rakaat, berarti kita ikut berjamaah dengan imam itu baru 1 rakaat, berarti menyempurnakan yang 3 rakaat setelah imam sholat. Imam selesai salam, baru kita sempurnakan. Sesudah selesai sholat, imam supaya menghadap ke arah makmum atau ke arah yang ada di sebelah kanannya. Jadi setelah imam selesai, hendaklah langsung menghadap ke makmum atau sebelah kanan. Dan duduklah sesudah selesai sholat. Dan hendaklah orang yang sholat membuat batas di depannya. Dan janganlah sekali-kali salah seorang dari kamu lewat di depan orang yang sedang mengerjakan sholat. Kemudian bab sholat jamaah. Apabila tiba hari Jum'ah, sholat Jum'ah, apabila telah tiba hari Jum'ah, dirikanlah sholat Jum'ah 2 rakaat dengan berjamaah. Sebelum sholat, hendaklah imam berkhutbah 2 kali dengan berdiri dan duduk di antara 2 khutbah tersebut. Di dalam khutbah, imam supaya membaca beberapa ayat Al-Quran dan memberikan peringatan-peringatan kepada orang banyak, dan berangkatlah ke masjid pagi-pagi. Dan sebelum berangkat, mandilah lebih dahulu. Lalu mengenakan pakaian yang terbaik dan kenakanlah atau usapkanlah wangi-wangian apabila ada padamu. Jadi sebelum ke masjid, waktu sholat Jum'ah, itu mandi dulu pakai pakaian yang terbaik. Kemudian pakai wangi-wangian apabila ada. Kemudian berangkatlah ke masjid dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Setelah tiba di masjid, sholatlah sekuatmu.
dan janganlah mengganggu seseorang. Berarti sholat sekuatmu, dua rakaat beberapa kali sekuatmu. Kemudian apabila imam berkhutbah, dengarkanlah dengan penuh perhatian. Apabila kamu masuk masjid pada waktu imam sedang berkhutbah, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat yang ringan, yang cepat. Jadi apabila imam sudah khutbah, itu ketika kita baru datang, kita sholat 2 rakaat tapi yang ringan. Apabila imam telah duduk di atas mimbar, maka azanlah salah seorang dari kamu, dan apabila imam telah turun dari mimbar, maka berqomatlah. Imam hendaknya memulai khutbahnya dengan ucapan tahmid, tasyahud, dan sholawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berwasiat dengan takwa dan kemudian berdoa. Dan singkatkanlah khutbahmu serta panjangkanlah sholatmu. Jadi yang panjang itu sholatnya, bukan khutbahnya. Khutbahnya singkat saja, sholatnya yang panjang. Dalam sholat Jum'ah, hendaklah imam membaca surat Sabbihis Marabbikal A'la dan seterusnya ya. Rakaat pertama, untuk rakaat pertama itu bacaannya Sabbihis Marabbikal A'la alladzi khalaqa fasawwa dan seterusnya. Kemudian pada rakaat kedua, hendaklah si imam membaca hal ataka hadisul ghasyiyah, gitu ya. Dan kerjakanlah sholat 4 atau 2 rakaat sesudahnya. Itu untuk bab sholat Jum'ah dan sholat jamaah. Untuk dalil-dalilnya di sini ada 40 dalil yang bisa kita pelajari. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.